Eboni ini saya teliti terutama tentang ekologi fungsinya terkait dengan fenomena endemisitas atau keterbatasan distribusi jenis di baik untuk level pulau maupun regional di kepulauan di Indonesia. Saya Ridesti Rindiastuti, saya adalah peneliti dari Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan BRIN yang bertempat di Kebun Raya Purwodadi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan jenis eboni atau kayu hitam asli asal Indonesia yang tumbuh dan bisa kita temukan di hampir semua kepulauan di Indonesia, yang jumlah dan diversitasnya sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar 200-an jenis. Dari sebanyak itu jenis, saya sendiri baru meneliti sekitar 20-an jenis, jadi masih sangat sedikit sekali, sehingga penelitian untuk eboni ini masih perlu dilanjutkan, terutama juga sedikit peneliti yang meneliti jenis-jenis eboni ini di Indonesia, sehingga saya punya kesadaran untuk meneliti tumbuhan asli Indonesia dan tidak mengabaikan kekayaan biodiversitas kita sendiri. Ini salah satu jenis eboni yang endemik dari kawasan Ambon, namanya Diospyros amboinensis. Nah, ini buahnya sangat menarik ya, dia berukuran besar, kemudian berwarna kuning saat sudah dewasa dan saat sudah matang. Nah, ini biasanya saya mengamati setiap dia musim berbuah, saya mengamati buahnya, saya ukur masa buahnya, kemudian dimensi buahnya, selain itu juga masa biji dan dimensi biji untuk mengetahui kemampuan persebarannya, sehingga kita bisa tahu kenapa dia endemik, seperti itu. Tumbuhan eboni ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan di Indonesia yang asli dengan diversitas yang sangat tinggi. Kemudian kebanyakan dari jenis-jenisnya itu merupakan komoditas kayu yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Kemudian selain itu buahnya juga beberapa jenis enak dimakan sehingga digemari oleh masyarakat, walaupun bukan merupakan buah konsumsi yang banyak sekali dikonsumsi, tetapi bisa menjadi alternatif untuk hidangan buah untuk masyarakat semacam itu.
Yang ini buah dari Diospyros blancoi, yang ini Diospyros amboinensis. Nah, kalau yang ini nama lokalnya nih buah mentega. Ini biasa dimakan dan rasanya memang enak. Kemudian yang ini walaupun bentuknya mirip, tapi yang ini tidak enak dimakan. Nah, penelitian saya itu ingin mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan tumbuhan itu endemik. Nah, ini yang tersebar luas, sedangkan ini yang endemik. Nah, mungkin hipotesis saya tumbuhan yang rasanya enak itu mudah tersebar luas, sedangkan yang tidak rasanya enak itu dia endemik dan tidak mudah disebarkan oleh agen pemencar seperti primata atau tupai atau kelelawar dan sebagainya. Untuk kegiatan penelitian di kebun koleksi tadi itu merupakan proses pengamatan koleksi, meliputi pengamatan vegetatifnya, kemudian pengamatan generatifnya, meliputi pengamatan bunga dan buah, kemudian ada observasi tentang buah dan ukuran buah, mana yang sudah matang, mana yang belum. Nah, kalau sudah matang, biasanya saya melakukan observasi untuk ukuran atau dimensi buah. Selain itu, saya juga memanen buah untuk diekstraksi bijinya, macam itu. Setelah kita mendapatkan buah dari kebun koleksi, kemudian kita bawa untuk diekstraksi, kemudian diukur meliputi masa buah dan dimensi buah. Kalau memang tidak sempat untuk diukur di lapangan, kemudian setelah diekstraksi bijinya, itu kita ukur masa biji basah dan masa biji kering. Kemudian juga diukur dimensi bijinya. Ini adalah biji-biji tumbuhan eboni yang diperoleh dari kebun koleksi di Kebun Raya Purwodadi. Nah, biji ini kebetulan sudah di oven untuk mendapatkan berat kering biji. Nah, berat kering basah maupun berat kering biji itu nanti akan diukur per spesies, per jenis, untuk mengetahui performa reproduktif tumbuhan eboni terkait dengan kemampuan persebaran bijinya di habitat alaminya. Kemudian data-data itu akan berguna untuk menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan endemisitas pada tumbuhan jenis-jenis eboni. Harapan saya dengan melakukan penelitian ini, saya bisa mempelajari faktor-faktor apa yang menyebabkan tumbuhan asli Indonesia, terutama kelompok eboni ini endemik atau mengalami keterbatasan penyebaran yang bisa menyebabkan dia langka maupun mengalami kepunahan. Nah,
dengan mempelajari itu saya bisa merekomendasikan ilmu pengetahuan baru untuk melakukan usaha-usaha konservasi tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia untuk nantinya agar masyarakat bisa melakukan pemanfaatan lebih lanjut untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, ini merupakan wujud kontribusi saya untuk negara ya Indonesia dalam melestarikan kekayaan hayati yang kita miliki.